wakafkan atau mensedekahkan hartanya kita, tapi kita dalam kondisi sakit keras yang kemungkinan matinya besar. Sakit keras baru iling akhirat. Akhirnya dia berpikir, wis tak sedekahno kabeh maren hartaku. Wis gak mikir ahli waris sudah. Kenapa? Ya seperti yang saya bilang kemarin, kita terhadap hartanya kita lebih punya kepentingan daripada ahli warisnya kita. Kalau ada orang di akhir umurnya koyo ikate mati aku, dia berpikir hartaku banyak, tak sedekahno kabeh maren. Lu ahli waris, wis gak ngurus, wis aku ya butuh ini ambek ganjarane sedekah ini butuh. Tapi ketika sakit keras baru berpikir seperti itu, nggak bisa. Oleh syariat dicegah dia untuk mensedekahkan seluruh hartanya ketika sakit keras. Kenapa? Lah ahli warisnya gimana? Maka hanya sepertiga yang diizinkan oleh syariat untuk disedekahkan. Tapi kalau seger buger sehat afiat, tak sedekahno semuanya maren berlaku sedekah semuanya. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar berkali-kali mensedekahkan hartanya secara keseluruhan 100% untuk dakwahnya Rasulullah. Sahabat Abdurrahman bin Auf juga begitu, berkali-kali melarat dada gara-gara sedekah kepada Nabi. Bukan sedekah kepada nabinya, Nabi nggak boleh menerima sedekah, Ahlul Bait juga nggak boleh menerima sedekah. Hanya saja mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bantu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya sugimane itu Abdurrahman bin Auf nggak meninggal kecuali tetap kaya. Itu Abdurrahman badal bukan kaya dadak, tapi melarat dadaknya balak-balik ya, tapi tetap sugimane. Sayyidina Utsman bin Affan punya harta wakaf sampai sekarang pahalanya untuk beliau, saking sugini. Wah banyak sahabat itu. Wah ketika seger buger, saya infakkan semua hartanya saya untuk Allah Subhanahu wa taala, keterima, jatuh itu sudah. Iya, semua hartanya, kalau itu sifatnya wakaf ya jadi wakaf semuanya, kalau itu sifatnya sedekah ya jadi sedekah semuanya. Yang kedua, jangan dikira kita memberikan nafkah kepada keluarga itu nggak dapat pahala. Gede ganjarannya, banyak pahalanya, asal di dalam beribadah dengan kita sebagai kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada anak istri diniatkan murni karena Allah Ta'ala. Ya, murni karena Allah Ta'ala. Dan ada 4 macam harta yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak dihisap. Apa itu? Pertama, nafkah kepada orang tua. Ada orang tua fakir, anaknya mampu, gimana? Anak wajib menafkahi orang tuanya, jelas. Maka harta seperti ini yang dinafkahkan orang anak kepada orang tua nggak dihisap oleh Allah, nggak dihisap. Yang kedua, nafkah dari orang tua kepada anak, itu nggak akan dihisap. Dengan ngasih makan kepada anak istri, membelikan rumah untuk tempat tinggalnya mereka yang layak, tidak berlebih-lebihan tapi yang layak. Kemudian pakaian kepada mereka, biaya pendidikannya mereka, nggak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga sekaligus yang keempat adalah nafkah, uang yang kita keluarkan untuk makan sahur dan buka kalau kita puasa, mau puasa sunnah atau puasa wajib. Ini 4 macam nafkah, 4 macam harta yang dikeluarkan tapi nggak dihisap oleh Allah. Harta itu kalau dihisap double pertanyaannya, dari mana kamu dapat dan kamu gunakan untuk apa? Dalam riwayat yang lain, harta yang kamu sedekahkan untuk menjamu tamu, makan minumnya mereka, itu nggak dihisap juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak dihisap itu. Makanya kalau anak menafkahi orang tua, jangan medit. Orang tua kalau menafkahi anak juga jangan medit, jangan berlebihan jelas, tapi ya ojo medit. Kenapa? Eman loh, eman. Kenapa? Nggak dihisap loh sama Allah.